Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Madam Hakim. Nah, kali ini kita sudah part yang ke-8 di MTCNA teman-teman. Nah, part kali ini juga itu akan membahas tentang DHCP dan juga ERP teman-teman. Nah, untuk materinya ya cuma dua teman-teman, DHCP dan juga ERP. Nah, kita langsung saja ke yang materi pertama yaitu DHCP. Nah, untuk DHCP sendiri itu kepanjangan dari atau singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, teman-teman. Nah, DHCP itu merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan. Nah, DHCP sendiri itu running dalam satu broadcast domain atau dalam satu jaringan. Untuk DHCP sendiri itu terdapat tiga tipe. Yang pertama yaitu DHCP server, itu sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Kemudian untuk DHCP klien itu sebagai penerima layanan DHCP server. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu DHCP relay. Nah, untuk DHCP relay itu sebagai penghubung layanan DHCP server ke klien. Nah, untuk DHCP relay ini ibaratkan kayak gini teman-teman. Saya itu mempunyai dua router. Nah, router satu itu sebagai DHCP server. Nah, kemudian router 2 itu kita gunakan sebagai DHCP relay yang terhubung ke kliennya teman-teman. Nah, untuk router 2 itu digunakan untuk penghubung saja teman-teman, untuk pengantar konfigurasi DHCP kliennya teman-teman. Nah, kemudian ada cara kerja DORA teman-teman. Untuk cara kerja DORA itu urutan proses pertukaran informasi pada DHCP dikenal dengan DORA: discover, offering, request, dan acknowledge. Nah, DORA itu merupakan urutan proses default bagaimana suatu host atau klien mendapatkan IP address dari DHCP server di dalam sebuah network. Nah, jadi untuk pendapatan IP dari server itu dinamakan DORA teman-teman, yaitu discover, offering, request, dan acknowledge. Nah, jadi itu saja untuk materi yang pertama. Kita lanjut ke materi seterusnya. Untuk materi seterusnya ada ERP teman-teman. Nah, ERP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Nah, ERP ini digunakan untuk mapping antara IP address oleh ketiga dengan MAC address. Nah, untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP kedua harus saling dimiliki teman-teman. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Kita ke topologinya. Nah, jadi gini teman-teman. Pada saat virtual PC kalian itu mengakses internet, itu akan disimpan di bagian, benar teman-teman, pada bagian ARP pada router teman-teman di sini. Bisa kalian lihat. Nah, jadi ARP ini itu penamaan atau IP-nya itu diberikan MAC address teman-teman. Karena untuk menghubungkan kedua device itu memerlukan masing-masing MAC address device agar bisa terhubung teman-teman. Nah, ARP pada bahan router di sini ada untuk yang namanya konfigurasi yang sudah dilakukan. Itu terdapat di ARP list pada bagian IP, kemudian ARP. Nah, jadi itu saja untuk materinya. Itu adalah materi terakhir. Terima kasih kalau sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.